Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memang sangat menyedot perhatian dan juga energi masyarakat untuk mengatasi dampak kesehatan dan juga persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah ini. Namun fokus terhadap persoalan COVID-19 yang begitu besar di sisi lain juga kerap mengalihkan perhatian masyarakat terhadap persoalan lain yang tak kalah penting, yaitu penanganan kesehatan ibu dan juga anak. Asupan gizi yang mencukupi pada anak khususnya di usia bayi dan balita tak saja berperan penting untuk meningkatkan imunitas yang sangat diperlukan di masa pandemi saat ini, tapi juga untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Adanya gangguan pada tubuh kembang tidak saja akan membawa kerugian bagi anak, tapi juga akan berdampak pada kualitas generasi bangsa Indonesia ke depannya nanti. Demikian pula halnya dengan kesehatan ibu, khususnya di masa kehamilan, nifas, dan menyusui. Masalah kekurangan energi kronis atau anemia dan juga gangguan kehamilan pada ibu apabila tidak diatasi akan berdampak pada keselamatan ibu saat persalinan serta pertumbuhan janin dan juga bayi. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas percepatan penurunan stunting awal Agustus lalu menekankan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak jangan sampai diabaikan. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan juga balita, khususnya di Puskesmas dan juga Posyandu, harus dipastikan tetap berlangsung selama pandemi ini. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang penanganan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi COVID-19 ini, kami akan berbincang dengan narasumber kami dari Kementerian Kesehatan. Dan bersama saya saat ini sudah ada Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Dr. Erna Mulati, MSc, CMFM. Dr. Erna, selamat sore, dokter. Sore. Dan kita juga sudah bersama dengan Profesor Dr. Hartono Gurnardi, SPAK, Ketua 2 Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Dr. Hartono, selamat sore juga. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya Dr. Hartono dan juga Dr. Erna? Baik, alhamdulillah. Baik, Terima kasih. Baik. Kita akan membahas soal penanganan kesehatan bagi ibu dan anak di masa pandemi COVID-19 hari ini ya. Saya ke Dr. Erna dulu. Ibu, kesehatan ibu dan anak ini kan merupakan salah satu aspek kesehatan yang harus sama-sama kita jaga begitu ya, karena sangat terkait dengan masa depan bangsa kita. Nah, mengawali perbincangan kita sore ini mungkin barangkali bisa dijelaskan terlebih dulu apa tantangan yang dihadapi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Dr. Erna. Oke, terima kasih. Tantangannya itu kan bisa kita lihat dari dua sisi ya. Tantangan dari masyarakat itu sendiri dan juga tantangan dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Yang pertama adalah dari masyarakat. Ketakutan dari masyarakat untuk pergi ke fasilitas kesehatan menyebabkan dia tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan standarnya. Akibatnya apa? Maka untuk ibu hamil tidak akan terdeteksi faktor risiko yang ada pada kehamilannya. Dan ini tentu akan membahayakan buat si ibu. Yeah. Kalau si ibu mempunyai faktor risiko tidak ditangani, tentu berdampak terhadap kehamilannya dan juga nanti kemungkinan besar terhadap persalinannya. Kemudian untuk bayi, balita, jika dia tidak datang ke fasilitas kesehatan, maka dampaknya adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya tidak terpantau dengan maksimal. Demikian juga cakupan imunisasinya tidak akan terpenuhi dan tentu ini kemungkinan dia akan terkena penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi itu tidak akan terjadi. Yeah. Demikian juga terkait dengan masalah gizi ya. Jadi hal itu menjadi satu hambatan. Kemudian terkait dengan tadi masalah tantangan dari pemberi pelayanan ya. Syukur sih alhamdulillah makin kesini itu semakin membaik. Artinya kesiapan fasilitas kesehatan untuk memberi pelayanan itu semakin membaik dibandingkan di awal-awal. Kami pernah melakukan suatu studi penelitian yang mana dikatakan sekitar 20% puskesmas tidak memberikan pelayanan sesuai dengan sebagaimana sebelum COVID. Yeah. Ya. Kemudian banyak posyandu yang tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan koordinasi yang lebih baik, dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga stakeholder yang lain, sekarang kita mempunyai panduan yang lebih terintegrasi, di mana posyandu itu betul-betul diatur untuk tetap buka, namun tetap menjaga jangan sampai terjadi penularan COVID bagi pengguna. Ya, jadi pertama adalah kita betul-betul menjaring mereka yang memiliki
faktor risiko, ya artinya dia mempunyai masalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga mereka-mereka yang membutuhkan imunisasi, dan dilakukan dengan janji temu sehingga tidak terjadi penumpukan di posyandu dan bisa dilakukan secara bergilir. Ya. Demikian juga untuk pelayanan yang di rumah sakit dan juga di puskesmas. Untuk pelayanan yang di puskesmas, kita di dalam panduan kita itu dilakukan screening awal melalui telepon dan juga dilakukan janji temu sehingga bisa lebih diatur siapa saja yang berkunjung ke puskesmas saat itu. Dan untuk yang di rumah sakit kita lebih mengutamakan pada rujukan yang sifatnya rujukan terencana. Ya. Kemudian untuk kasus-kasus emergensi tentu tidak bisa ditunda lagi. Mungkin itu yang. Ya. Nah, kalau catatan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Hartono, yang dialami oleh ibu dan anak selama COVID-19 ini gangguannya seperti apa saja, Pak? Ya, makasih. Ya, untuk masalah kesehatan ibu dan anak dalam hal pandemi COVID ini banyak mengalami hambatan ya, yaitu ibu-ibu sulit melakukan pemeriksaan hamil. Tadi sudah diceritakan oleh Dr. Erna bahwa sebagian ibu hamil itu takut untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk ibu yang menyusui juga. Kemudian untuk bayi dan balita banyak yang pelayanannya banyak yang terhambat. Seperti misalnya pelayanan asuhan bayi baru lahir. Halo? Ya, silakan, Profesor. Seperti asuhan bayi baru lahir, pemenuhan nutrisi, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, juga untuk stimulasi serta deteksi dan intervensi tumbuh kembang itu memang terhambat. Ya. Juga program-program terkait yang lain seperti suplementasi zat besi, vitamin A itu terhambat. Jadi banyak dampaknya. Nah, Dr. Erna, kalau dari catatan Kemenkes ini kan ada catatan ya bahwa 19% saja puskesmas yang tetap melaksanakan kegiatan posyandu selama pandemi dan hanya sekitar 37% saja puskesmas yang mempertahankan cakupan imunisasi tetap terkendali. Ini kan berarti kan ada hambatan juga ya, Dr. Erna ya, hambatan seperti disampaikan Dr. Erna sebelumnya. Nah, itu dampaknya apa bagi kesehatan ibu dan anak? Ya, tentunya akan tadi yang saya sampaikan bahwa masalah-masalah yang sifatnya faktor risiko itu tidak bisa ditangani dengan secara jadi ada kata sampai katakanlah dia berkunjung ke fasilitas kesehatan mungkin udah dalam kondisi yang cukup parah. Kemudian imunisasi karena dia tidak mendapatkan imunisasi sehingga dia kemungkinan akan terkena penyakit yang sesungguhnya bisa dilakukan imunisasi. Tapi semakin ke sini kita terus terang aja Pak Mas ini kan ada dengan COVID ini kayak awal-awalnya trial and error ya, bukan trial and error sebetulnya. Kita melihat perkembangannya seperti ini, kebijakannya seperti ini. Akhirnya makin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya semakin settle kita sehingga panduan yang dibentuk disusun pun semakin lebih baik. Di samping di sisi lainnya kita berusaha untuk pemenuhan kebutuhan APD, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, penggunaan masker, jaga jarak juga semakin diperketat, ketersediaan hand sanitizer dan sebagainya semakin baik, sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan kembali seperti semula ya, tapi ya tadi memang lebih diperuntukkan buat mereka-mereka yang melakukan janji temu dan juga memang ter-screening untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, Dr. Erna, ini kan sangat penting sekali ya pelayanan ibu dan anak, karena kan kalau disampaikan oleh Pak Presiden punya target untuk menurunkan stunting begitu ya. Nah, ini korelasinya antara makin rendahnya kunjungan ibu dan anak ke posyandu, misalkan seperti itu sekarang ini karena COVID-19. Nah, untuk mencapai target itu hubungannya dengan stunting seperti apa, Dr. Erna? Dengan stunting kita memang tadi lebih banyak karena stunting ini memang sangat berkaitan dengan perubahan perilaku ya. Jadi kita mengharapkan memang tenaga kesehatan di lapangan dan juga orang tua itu melakukan konseling secara intens. Artinya bagaimana dia melakukan stimulasi agar anak
tetap mengkonsumsi nutrisi yang sebagaimana yang dianjurkan. Dan kebetulan kita punya buku KIA, Mas. Ya. Jadi di dalam buku KIA itu memang sudah ada apa-apa saja yang dilakukan sesuai dengan umur anak, baik dalam hal pemberian nutrisi maupun stimulasi. Karena stunting itu harus sinkron antara pemberian nutrisi dan stimulasi dan juga menghilangkan faktor-faktor resiko lain seperti ketersediaan air bersih, kemudian polusi, kemudian dan juga masalah yang berkaitan dengan buang air buang BAB di jamban dan sebagainya. Jadi pelayanan itu memang lebih banyak dilakukan melalui telepon ya. Dan kita melakukan evaluasi, kita harapkan minimal 2 bulan sekali mereka tetap harus berkunjung ke posyandu. Baik, Dr. Era dan juga Prof. Hartono, kita break dulu sebentar ya. Pendengar, untuk informasi resmi seputar COVID-19, Anda dapat hubungi hotline 119 extension 9. Untuk informasi kesehatan lainnya, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di kode lokal 1500. 567 atau follow Twitter @kemenkesri. Kami akan hadir kembali setelah berikut ini. Waduh, Dit, kamu kalau bersin ditutup dong hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam. Mana nggak pakai masker pula. Woi, gak usah khawatir, gue sehat kok. Kepedean banget sih lu, Dit. Ingat bro, banyak orang positif COVID-19 tanpa gejala. Jangan disepelekan. Lagian, apa susahnya sih pakai masker? Gue pakai masker tetap keren. Waspada, virus COVID-19 dapat menular karena kena percikan air liur saat batuk atau bersin yang mengandung virus. Menggunakan masker mengurangi risiko penularan COVID-19. Gunakan masker saat kamu bepergian keluar rumah. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan benar. Jangan sentuh bagian luar masker, bisa jadi ada virus yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Disiplin pakai masker, jangan kendor bro. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bertanya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 081-399-399-888. Saya ke Prof. Hartono. Prof. Hartono, masalah kesehatan ibu dan anak ini kan tidak bisa dilepaskan dari soal tumbuh kembang anak juga begitu ya. Nah, catatan IDAI, selama pandemi COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya kondisi tumbuh kembang anak Indonesia? Halo Prof. Hartono. Prof. Hartono. Ya, pendengar, kami akan coba untuk kontak Prof. Hartono kembali ya. Terputus ke sambungan telepon kami dengan Prof. Hartono. Nah, mungkin saya ke Dr. Ena kembali. Dokter, sejauh ini pantauan dari Kemenkes tentang tumbuh kembang anak Indonesia terkait dengan COVID-19, sejauh mana optimalisasinya yang dilakukan Kemenkes? Karena kami sering melakukan Zoom meeting ya dengan tenaga kesehatan, dengan masyarakat, dan itu ditindaklanjuti oleh teman-teman di lapangan, baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten dan juga teman-teman di Puskesmas, terkait dengan penggunaan buku KIA. Yeah. Pemantauan keluarga itu menjadi lebih baik karena di dalam buku KIA itu jelas sekali bagaimana dia untuk memantau pertumbuhan anaknya dan juga perkembangan anaknya. Dan semakin ke sini, tadi sebagaimana saya sampaikan, kesadaran masyarakat semakin tinggi karena kita menyampaikan bahwa memang COVID itu berbahaya, tapi kalau kita melakukan protokol kesehatan,
tentu bahaya itu bisa diminimalisir sekecil mungkin, dan yang merasakan manfaatnya dari pelayanan yang Ya, intinya Kemenkes tetap akan berupaya agar soal kesehatan ibu dan anak tetap terjamin di masa COVID-19 seperti sekarang ini ya, Dokter Rena ya. Ya jelas itu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar ya, karena investasi kita kan ada di situ. Bagaimana supaya memastikan bahwa baik ibu maupun anak mendapatkan haknya untuk akan pelayanan yang sesuai dengan standar. Nah, Dokter Rena sebenarnya di buku KIA ya, itu terdapat beberapa poin kalau tidak salah kan ya. Itu poin apa saja yang dicek sebenarnya Bu untuk kesehatan ibu dan anak? Oh, kalau untuk kesehatan ibu adalah poin-poin satu terkait dengan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Apa saja ya yang harus dilakukan, harus dia terima pada saat pemeriksaan kehamilan. Di dalam panduan kita meminta bahwa ketika itu ibu hamil dalam trimester pertama atau 3 bulan pertama dari kehamilannya itu harus dicek oleh dokter untuk melihat sejauh mana sih kondisi kehamilannya. Ada faktor risiko tidak? Kalau tidak ada faktor risiko, maka untuk selanjutnya dia bisa melakukan konsultasi dengan bidan, dengan dokter umum juga bisa terkait dengan kehamilannya, dengan tetap meminum tes tambah darah juga vitamin yang mungkin yang memang dibutuhkan. Kemudian kalau dia ada faktor risiko, katakanlah dia penyakit hipertensi atau diabetes ya, atau dia punya penyakit jantung, tentunya mau tidak mau, suka tidak suka dia tetap harus kontrol ke rumah sakit rujukan ya. Tapi tetap dengan tadi yang ditemu dengan segala macam. Ya, nah Dokter Rena sebenarnya ya dokter ya, kalau seorang ibu hamil itu apakah juga memang termasuk kelompok yang rentan dengan COVID-19? Ya sama dengan yang lainnya ya. Ibu hamil itu termasuk kelompok rentan. Ya. Tidak ada COVID, tentu dia termasuk kelompok rentan. Jadi kalau dengan adanya COVID ya tentu akan apalagi kalau dia mempunyai penyakit katakanlah lainnya. Iya, halo Dokter Erna. Ya. Suaranya agak terputus-putus dokter. Iya, sebentar. Ibu hamil itu termasuk kelompok rentan, ya. Jadi sama dengan di balita, kemudian lansia, ya. Kami selalu menganjurkan bahwa sebaiknya di rumah. Sebaiknya dia mengikuti apa-apa yang ada di dalam buku KIA setelah dia terpantau tadi ada tidaknya faktor pada ibu. Yeah. Jadi ketika pada masa COVID ini memang yang penting adalah 1 kali dia itu harus terdeteksi pada trimester yang pertama, kemudian untuk pemeriksaan berikutnya setiap bulan melakukan konsultasi itu selama kehamilannya. Yeah. Kemudian 1 bulan sebelum dia melahirkan itu juga harus dilakukan kontrol untuk melihat tidaknya faktor risiko dari persalinan ya, untuk menentukan ada tidaknya faktor risiko yang memerlukan penanganan di mana dia sebaiknya melahirkan. Apakah katakanlah di praktek bidan, katakanlah di sakit umum biasa, atau memang di rumah sakit yang harus terpenuhi fasilitasnya, sangat tergantung dari kondisi ibu dan kondisi anak. Ya, tapi kalau seorang ibu hamil terkena COVID-19 ya Dokter Erna ya, itu bagaimana nasib bayi dalam kandungannya Bu? Sebetulnya ini jauh sepanjang saya mendengar dari Zoom itu tidak terjadi penuh dari ibu dari janin yang dikandung. Iya. Yang harus menjadi fokus perhatian terkait bagaimana dilakukan berbagai upaya supaya jangan sampai terjadi bagaimana kita mencegah supaya jangan sampai bayi tertular dari ibu. Iya. Nah, ibu itu kan harus juga menyusui ya Dokter Erna ya. Nah, untuk penularan COVID itu apakah juga bisa terjadi melalui air susu ibu? Tidak. Tapi justru yang menularnya itu adalah melalui percikan dari mulut ibu. Sebabnya tetap droplet kalau begitu ya Bu Dokter Erna ya. Iya. Ya, betul. Itulah sebabnya kalau memang itu menderita COVID ya,
kalau katakanlah tidak yakin bahwa dia maka sebaiknya dia aslinya kemudian dimasukkan di botol dan kemudian disuap diberikan secara disuap dengan menggunakan. Ya. Tapi kalau katakanlah protokol kesehatannya bisa dilakukan dengan ketat, yakin bahwa tidak akan terjadi penularan ke bayinya, maka itu bisa dilakukan sendiri. Tapi memang sangat berisiko ya, kecil kemungkinan kalau tidak terkontak dari si ibu. Ya, jadi memang harus ada petunjuk yang jelas untuk para ibu menyusui bayinya yang ibunya terkena COVID-19 seperti apa. Mengikuti saja petunjuk dari tim kesehatan Puskesmas atau Posyandu begitu ya, Dr. Erna ya? Ya, kebetulan kita sudah memiliki pedoman, sudah jelas dan kita sudah upload itu bisa diupload oleh mereka yang ada di lapangan. Ya, baik Dokter Erna, kita break dulu sebentar. Kami sudah coba kontak lagi Prof. Hartono, ternyata masih agak sulit kita hubungi Dr. Erna, Prof. Hartono-nya. Nanti kami akan coba kontak kembali. Kami akan kembali setelah berikut ini. Virus begitu mudah menyebar kepada orang-orang sekitar apabila kita masih saja sembarangan dan menggampangkan urusan batuk dan bersin. Memang kita mudah terlena oleh kebiasaan lama karena virus yang tidak kelihatan mata tanpa disadari ikut menyebar setiap bersentuhan dengan apa saja menempel pada tubuh orang. Tanpa perubahan, maka kita mempertaruhkan keselamatan orang-orang yang kita cintai. Keadaan membuat kita harus melakukannya. Kita bisa mencegah dimulai dengan kebiasaan baru. Tutup mulut saat bersin dan batuk dengan lipatan siku atau gunakan tisu bersih lalu buang ke tempat sampah tertutup. Menerapkan cara batuk dan bersin di tempat umum atau di rumah dengan benar bisa diandalkan untuk menjaga kesehatan orang-orang tercinta dan kita semua. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik saat menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman, karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun, justru lebih mulia dari itu. Kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika. Pendengar, untuk informasi resmi seputar COVID-19, Anda dapat menghubungi hotline 119 extension 9. Untuk informasi kesehatan lainnya, Anda dapat hubungi Halo Kemenkes di kode lokal 1500567 atau follow Twitter @KemenkesRI. Saya masih bersama dengan Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Dr. Erna Mulati, MSc CMFM. Nah, Dr. Erna, kalau tidak salah kan Pak Jokowi dalam ratas beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung soal penurunan stunting yang menjadi target dari pemerintah, bahkan lebih menekankan kepada Kemenkes agar memberikan upaya lebih agar menekan stunting begitu ya, jumlah yang di Indonesia. Nah, itu bagaimana respon Kemenkes mengenai instruksi dari Presiden tersebut? Tentunya kita menindaklanjuti terkait dengan instruksi beliau ya. Dan itu memang sudah kita lakukan sejak beberapa tahun terakhir ini. Sebetulnya banyak faktor resiko untuk terjadinya stunting. Ada faktor yang sifatnya sensitif dan juga ada yang spesifik di mana. Halo Dr. Erna. Dr. Erna, halo. Ya, terputus sambungan telepon kita dengan Dr. Erna. Kami akan coba untuk kontak kembali. Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 081-399-399-888. Baik, sudah tersambung kembali, Dr. Erna. Halo Dr. Erna. Ya, kami akan coba untuk kontak kembali ya. Halo Dr. Erna. Dengan Prof. Hartono. Halo Prof. Hartono. Prof. Hartono, selamat sore, Prof. Selamat sore, Iya, Mas. terputus tadi, Prof, ya. Iya, Dengan Dr. Erna kita juga terputus ini, Prof.
Kami masih coba untuk hubungi kembali. Prof, kalau Profesor lihat ya perkembangan yang ada sekarang ini ya, ini kan Presiden sempat menyinggung masalah soal stunting dalam ratas beberapa waktu yang lalu dan memberikan target agar diturunkan begitu ya angka stunting di Indonesia. Nah, kalau Profesor lihat sebenarnya hambatan utama bagi negara kita untuk menurunkan angka stunting itu apa? Ya, pertama di kita nih masih banyak angka kekurangan gizi ya. Ya. Jadi cara pemberian makanan yang salah, kemudian ASI juga pemberian ASI belum dilanjutkan sampai 6 bulan secara eksklusif. Kemudian pemberian makanan tambahan buat bayi setelah 6 bulan itu yang masa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Jadi kalau pemberian makanan tambahan atau makanan pendamping ASI-nya salah, anak itu akan pelan-pelan stunting mulai usia 6 bulan. Ya. Jadi MPASI atau singkatan dari makanan pendamping ASI ini sangat penting, yaitu memberikan protein yang cukup atau zat pembangun yang cukup. Seringkali ya orang tua memberikan makanan yang hanya karbohidrat atau buah-buahan saja. Ya. Jadi tidak ada zat pembangunnya. Akibatnya pelan-pelan anaknya nambah beratnya, cuman tidak sesuai dengan target seharusnya. Bagaimana kita tahu apakah pertambahan berat badan anak kita sesuai dengan target yang seharusnya? Kita harus mengeplek di kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhannya itu ada di mana? Ada di buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, itu yang harus dilakukan ibu-ibu. Nah, dengan timbulnya PSBB ini, orang tua mungkin tidak bekerja, hambatan mengenai segala macam. Tapi beruntung pemerintah memberikan bantuan subsidi ini kan ya. Ya. Memberikan per bulan berapa? Sekian ratus ribu, 600 ribu kalau nggak salah. Nah itu mohon diprioritaskan untuk meningkatkan konsumsi makanan terutama bayi dan balita. Ya. Ya, terutama bayi di bawah 2 tahun ya. Ya, jadi itu perlu sekali karena kita tahu halo. Ya, silakan, Prof. Karena kita tahu bahwa 2 tahun pertama kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan masa yang sangat penting buat kehidupan seseorang anak. Dan itu apabila terjadi gangguan di situ, gangguannya akan membawa konsekuensi jangka panjang di kemudian hari. Ya. Ya. Nah, kita sudah tersambung dengan Dr. Erna kembali. Dr. Erna. Iya. Ya, saya ke Profesor dulu sebentar, Dokter ya. Iya, nggak Nah, apa-apa, silakan. Prof. Hartono, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ya, Prof, sebenarnya perbandingan antara angka stunting di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, paling tidak di Asia Tenggara, begitu, itu seperti apa, Profesor? Iya, dibandingkan negara di Asia Tenggara, kita memang penduduknya paling banyak ya. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Ya, jadi penduduk kita tuh banyak sehingga presentasi stunting kita memang menonjol dibanding dengan negara-negara lain seperti negara Singapura atau Thailand. Kita ketinggalan. Ya. Ya, jadi kita merupakan mempunyai beban yang besar karena jumlah anak kita ini banyak sekali sehingga sulit untuk pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dan ini perlu diatasi oleh semua pihak, bukan saja pemerintah tapi semua pihak yang berhubungan dengan kesehatan anak termasuk masyarakat dan para orang tua. Tapi betul ya, Profesor, bahwa dampak dari stunting itu berdampak kepada faktor kecerdasan anak juga, begitu ya, Prof? Pasti, itu benar sekali. Jadi anak yang kurang gizi, apalagi kalau yang gizi buruk, itu prestasi belajarnya, prestasi akademisnya akan rendah. Ya. Dan sehingga kualitas hidup di kemudian hari akan rendah. Selain itu, dia juga akan mendapat bonus lagi, yaitu penyakit metabolik berupa kencing manis, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan mungkin stroke dan lain sebagainya. Oke. Nah, Dokter Erna, sebenarnya kalau dari pantauan Kemenkes ya, Dokter Erna ya, masyarakat kita ini sudah tahu belum apa itu stunting, kemudian kenapa terjadi seperti itu, bagaimana pencegahannya, apa dampaknya, sudah mengerti belum masyarakat kita sebenarnya? Awal-awal memang mereka tidak tahu ya. Jadi kenapa sampai terjadi penumpukan, terjadinya tingginya stunting itu, masyarakat itu tidak menganggap bahwa itu masalah. Jadi pendek itu dianggap itu adalah orang tua saya pendek kok,
nggak pinter-pinter amat juga gitu kan. Ya. Jadi itu mereka tidak masalah. Sepanjang masyarakat itu tidak menganggap bahwa itu masalah, itu akan agak sulit kita untuk melakukan intervensi. Itulah tugas dari Kementerian Kesehatan dan semua tadi yang disampaikan oleh Prof. Hartono, itu adalah tugas kita semua, menyadarkan kepada masyarakat stunting itu apa gitu kan. Bukan hanya pendeknya, tapi masalahnya ada gangguan kognitifnya dan juga dampaknya gitu kan. Yeah. Dampak yang disampaikan tadi. Itu yang pertama yang kita kenalkan. Kemudian yang kedua, kita selalu menyampaikan penyebabnya itu apa saja. Jadi tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga di faktor di luar kesehatan itu juga cukup banyak. Termasuk juga di mana katakanlah tadi kan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau ibunya pabriknya aja jelek, ya jelek artinya dia kawin muda, di mana anemia cukup tinggi, kurang energi kornisnya tinggi, gimana dia akan menghasilkan anak dengan kondisi yang baik kan? Iya. Kemudian ada faktor resiko lainnya, faktor katakanlah indoor pollution di dalam rumah, faktor air bersih, kemudian kepadatan di dalam rumah tangga, ya, kemudian nutrisi jelas. Kemudian tidak dilakukan stimulasi, tidak diberi pelayanan haknya dia sesuai standar. Jadi COVID ini juga merupakan salah satu faktor risiko kalau katakanlah anak tadi yang 1000 hari pertama tidak dilakukan stimulasi, tidak diberikan nutrisi dengan baik, tidak diberikan imunisasi sehingga gampang sakit-sakitan, kemudian dia sering terjadi diare. Nah, kemudian setelah dia tahu gitu kan, apa itu stunting, akibatnya apa, kemudian sebetulnya bisa dilakukan pencegahan, maka dilakukan perubahan perilaku. Nah, inilah yang menjadi kerjasama sebetulnya sejak berapa tahun ya, saya lupa, mungkin sekitar 3 tahun terakhir ini, dan ini memberi dampak yang cukup signifikan. Jadi sekarang hampir semua orang bisa bicara stunting itu apa gitu. Ya. Dan ini memang perlu upaya bersama ya Bu Dr. Na ya, tidak hanya dari Kemenkes begitu ya Bu ya? Karena faktor di luar kesehatan itu Iya. terhadap penurunan stunting. Nah, pendengar Anda bisa bertanya bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 081399399888. Ya, kali ini telah masuk di WhatsApp kami untuk pendengar yang bertanya langsung kepada narasumber. Kali ini dari pendengar kita bernama Pak Muin. Izin bertanya kepada narasumber, anak saya sudah umur 3 tahun lebih tapi urusan makan ini susah banget. Apakah ada resep untuk menambah nafsu makan pada anak? Saya takut karena sekarang lagi COVID. Kembali ke Zaini. Saya mungkin ke Profesor, bagaimana Profesor untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muin? Ya, terima kasih Pak Zaini. Terima kasih Pak Muin untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih juga untuk perhatian untuk anak Bapak. Ya, ya anak sulit makan nih. Macam-macam penyebabnya ya, antara lain makanannya harus diberikan makanan keluarga dan harus ada rasanya. Seringkali kita memberikan anak usia 3 tahun itu makanan seperti makanan bayi, coba itu ya. Kemudian kadang-kadang anak juga mengalami apa yang disebut picky eater, jadi memilih makanan yang disukai. Jadi kita bisa introduksi makanan yang sehat pada anak itu secara bertahap. Namun yang perlu diwaspadai adalah kita perlu mewaspadai adanya penyakit yang tidak kasat mata. Jadi kalau anak sudah diberikan makan seoptimal mungkin oleh ibunya dan tidak naik juga, mohon dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa. Jangan-jangan ada penyakit yang mendasari yang menyebabkan anak tersebut tidak mau makan. Mungkin itu jawaban singkatnya Pak. Ya. Terima kasih. Nah, mungkin saya ke Dr. Erna. Dr. Erna kan menarik ya, Pak Muin menanyakan soal kesehatan anaknya. Kadang-kadang kan di rumah tangga itu kesehatan anak itu diserahkan kepada ibu, perhatiannya semuanya begitu, Dr. Erna ya. Kebanyakan seperti itu kalau di tempat kita, di negara kita rata-rata ya. Nah, itu apakah juga sampai menyentuh ke sana edukasi dari Kemenkes soal kesehatan anak dan ibu ini juga menjadi perhatian para bapak juga begitu? Kita di dalam buku KIA sekali lagi kita memang mengajarkan terkait dengan bagaimana perlakuan kita setiap tahapan umur. Tadi termasuk kebutuhan nutrisinya, kemudian stimulasinya, dan juga pelayanan kesehatan apa saja yang harus diberikan kepada anak tersebut. Nah, tadi mungkin ya Prof. Hartono ya, mungkin kalau saya salah mungkin tolong dikoreksi. Kadang-kadang kita memang terlambat cara memberikan makanan tambahan itu ada pentahapannya. Jadi kalau dia terlewat, maka dia akan sulit untuk
menerima makanan berikutnya. Jadi memang ada seninya sebetulnya terkait cara pemberian makan tadi. Jadi kalau waktunya tidak boleh lebih dari 30 menit. Tadi Prof. Hartono sudah menjelaskan bagaimana sebaiknya dia menyediakan makan dan lain-lain. Dan tentu yang paling penting adalah kesabaran dan kreativitas dari si ibu itu menjadi sesuatu hal yang cukup harus diandalkan supaya anak itu mau makan. Baik, Dan kita mengajarkan sampai seperti itu ya. Kita melalui Zoom bahkan bagaimana caranya memasak makanan untuk anak dan itu kita ajarkan. Ya, Dr. Ena dan Prof. Hartono, kita break dulu sebentar ya. Ya, silakan. Kilas Berita. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan tren negatif ekspor dan impor masih akan berlangsung sepanjang tahun ini. Dia menyebutkan tak banyak yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengintervensi dari tren minus yang berlangsung sejak 2019 yang lalu. Pasalnya, ekonomi dunia tengah tertekan dari wabah COVID, padahal perdagangan internasional bergantung dari daya serap dan jual negara luar. Informasi lainnya pendengar Anda bisa juga baca di portal berita resmi kami rri.co.id. Awalnya terasa aneh, gak nyaman banget. Udah tahu ada wabah, tapi masih sering lupa pakai. Kadang pakai, kadang enggak. Sekalinya pakai, asam nempel di dagu. Kalau begini terus, sekuat apapun kita bisa kalah. Padahal bersama-sama bisa kita cegah. Daripada bikin diri sendiri dan orang lain susah, kita harus berubah. Pakai masker bisa bikin keren juga. Jangan sentuh bagian luar masker, karena bisa jadi ada virus nempel di sana. Ibarat naik motor, ingat helm. Keluar rumah, ingat masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun setelah pegang masker. Pastikan masker menutupi mulut dan hidung dengan benar menjadi awal menuju hidup baru lebih sehat. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah, usir wabah. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan dari rakyat Amerika. Waduh, Dit, kamu kalau bersin ditutup dong hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam. Mana nggak pakai masker pula. Woi, gak usah khawatir, gue sehat kok. Kepedean banget sih lu, Dit. Ingat bro, banyak orang positif COVID-19 tanpa gejala. Jangan disepelekan. Lagian, apa susahnya sih pakai masker? Gue pakai masker tetap keren. Waspada, virus COVID-19 dapat menular karena kena percikan air liur saat batuk atau bersin yang mengandung virus. Menggunakan masker mengurangi risiko penularan COVID-19. Gunakan masker saat kamu bepergian keluar rumah. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan benar. Jangan sentuh bagian luar masker, bisa jadi ada virus yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Disiplin pakai masker, jangan kendor bro. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendengar, untuk informasi resmi seputar COVID-19, Anda dapat menghubungi hotline 119 extension 9. Untuk informasi kesehatan lainnya, Anda dapat hubungi Halo Kemenkes di kode lokal 1500567 atau follow Twitter @kemenkesri. Nah, Dr. Ena dan Prof. Hartono, kita singgung sedikit soal imunisasi ya selama pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kalau dari catatan IDAI, Prof. Hartono, bagaimana pelaksanaan imunisasi selama pandemi ini? Ya, di kalangan IDAI, imunisasi memang berkurang ya. Berkurang di sektor di sektor swasta maupun di rumah sakit, fasilitas kesehatan pemerintah. Demikian juga laporan dari Kemenkes. Kemenkes juga melaporkan bahwa ada penurunan cakupan imunisasi yang cukup besar ya, dibandingkan dengan cakupan imunisasi pada tahun sebelumnya pada bulan yang sama. Oleh karena itu kita harus bekerja sama semua pihak untuk meningkatkan cakupan itu dengan melakukan kejar imunisasi. Ya, nah itu sepenting apa sebenarnya imunisasi di masa pandemi seperti sekarang ini, Prof. Hartono? Ya, imunisasi ini sangat penting karena kalau kita tidak melakukan imunisasi maka akan timbul kembali yaitu KLB atau kejadian luar biasa yang baru, yaitu KLB penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu merupakan wabah yang luar biasa. Kalau contohnya, kita kan sekarang menghadapi COVID ya, pandemi COVID. Kalau kita tidak melakukan imunisasi, akan timbul lagi KLB.
2017 akhir kita mengalami wabah difteri di seluruh Indonesia. Dan itu kita memerlukan antibodi khusus yang disebut serum anti difteri yang sangat langka, sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Kita harus mengimpor dari luar negeri, dan pabriknya di luar negeri pun sudah langka karena di luar negeri penyakit itu sudah jarang. Oleh karena itu kalau terjadi KLB difteri, maka korbannya akan banyak. Jadi mohon sekali bahwa imunisasi harus tetap dijalankan dan diperhatikan oleh semua orang, termasuk ayah ibu sekalian. Ya, terima kasih. Nah, kalau dari Kemenkes, Dr. Erna, apa yang sudah upaya dilakukan agar imunisasi ini tetap berjalan maksimal di tengah COVID-19 seperti sekarang ini? Yang pertama tadi kita maksudnya melakukan revisi terkait dengan pedoman bagaimana pelaksanaan posyandu di masa COVID. Kemudian yang kedua, sebetulnya sebelum revisi itu kita melakukan outreach dari pelayanan posyandu. Jadi anak-anak yang memang membutuhkan pelayanan imunisasi itu didatangi. Ya, jadi didatangi, kemudian bisa jadi dikumpulkan di satu tempat, kemudian dilakukan imunisasi. Hal itu dilakukan di beberapa tempat. Memang saya nggak bilang seluruh Indonesia, beberapa tempat melakukan hal itu. Ini cukup dengan pemahaman tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hartono juga sudah disampaikan kepada masyarakat secara luas. Memang di awal COVID ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana terkait dengan progres dari penyakit ini, kemudian pencegahan dan lain-lain belum semaksimal sekarang saat ini, banyak memang posyandu yang tutup, saya sampaikan tadi. Iya. Nah, Dr. Erna dan juga Profesor, di tengah COVID-19 seperti sekarang ini kan boleh dikatakan bahwa vaksin belum ditemukan, masih dalam tahap uji klinis begitu ya. Nah, kalau dari Dr. Erna, apa saran yang bisa diberikan kepada para orang tua untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak agar tidak terkena COVID-19? Ya, yang kita sarankan kepada orang tua adalah tetap menjaga daya imun si anak itu dengan memberikan nutrisi yang cukup, kemudian kebersihan dan perawatan yang lainnya. Kemudian menjaga jika tidak diperlukan betul, anak tidak perlu keluar rumah dan tetap mengikuti sebagaimana yang dianjurkan di dalam iklan dari RRI ini. Saya rasa iklan yang ada di RRI ini bagus dan memang itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa ikut acara ini. Saya juga mendengarkan iklan yang diberikan begitu gencar dan cukup bagus. Ya, apalagi pesan dari Dr. Erna untuk masyarakat? Patuh terhadap penerapan protokol kesehatan, tetap patuh sesuai dengan apa yang tercantum di dalam buku KIA dan nasihat dari petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang paling penting adalah jaga diri. Jangan kita dalam situasi seperti ini mau suka tidak suka kita yang melakukan adaptasi terhadap kondisi saat ini. Ya, jadi kesehatan ibu dan anak bagaimanapun di masa COVID-19 seperti sekarang ini sangat penting, Dr. Erna ya, untuk tetap dijaga begitu ya. Tetap harus dilakukan ya, mau tidak mau suka tidak suka. Tadi kan Profesor Hartono sudah menjelaskan secara detail ya. Saya rasa Bapak Ibu yang ada di rumah juga paham betul ya kenapa kita sampai berapi-api menyatakan itu, karena betul-betul merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ya, nah kalau saran dari Prof. Hartono terhadap para orang tua agar anak-anak tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, silakan Profesor. Ya, terima kasih Mas. Mungkin saya mau menghimbau para orang tua untuk memantau pertumbuhan perkembangan anaknya dengan menggunakan KIA tadi sudah disebutkan oleh Ibu Erna, Dr. Erna, dan melakukan pemantauan mandiri di rumah menggunakan alat-alat yang tersedia. Bila tidak punya alat-alat tersebut, bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian lengkapi imunisasi yang tertinggal dan berikan makanan yang nutrisi yang memadai sesuai dengan usianya. Ya. ASI untuk 6 bulan pertama, kemudian setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI yang memadai, yang harus mengandung zat pembangun yang cukup. Kemudian untuk anak-anak yang remaja, mohon jangan menikah dulu, ya.
Pernikahan remaja akan berujung ke kehamilan prematur, kurang bulan, anaknya bayi berat lahir rendah, yang akan meningkatkan stunting di kemudian hari. Kemudian untuk para orang tua lagi, anak itu kan merupakan titipan Tuhan ya, ya, dan merupakan generasi penerus bangsa di kemudian hari. Juga pewaris keluarga. Jadi kita harus menjaga anak kita sebaik-baiknya. Anak kita sehat, tumbuh kembang optimal, akan menjadi manusia yang tangguh dan unggul serta berprestasi baik. Ya, oleh karena itu, tolong dijaga baik-baik, dan ini penting untuk menjaga agar bangsa Indonesia ini tetap maju menuju 100 tahun Indonesia di 2045. Terima kasih. Baik, kalau begitu Prof. Hartono dan juga Dr. Erna, terima kasih banyak sudah bersama kami di sore hari ini. Selamat sore Prof. Hartono dan Dr. Erna. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya, demikian tadi pendengar Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Dr. Erna Mulati MSc CMFM, dan juga ada Profesor Dr. Hartono Gunardi SPAK, Ketua 3 Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Nah, bagi Anda pendengar, untuk informasi seputar COVID-19, Anda dapat hubungi hotline resmi yaitu 119 extension 9. Untuk informasi kesehatan lainnya, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di kode lokal 15567 atau follow Twitter @kemenkesri. Tadi